Tim 8 Koalisi Perubahan telah mengerucutkan satu nama bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Kepastian itu disampaikan Anies saat menyambangi Nasdem Tower di Jakarta Jumat sore dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Muncul 3 nama itu, saya sampai 3 stop dulu ya. 3 nama itu sesuatu yang logis karena koalisinya anggotanya 3. Jadi punya satu-satu. Iya, Pak AHY diusulkan oleh Demokrat, kemudian Pak Heru diusulkan oleh PKS, satu lagi dari Nasdem mengusulkan mengusung nama Ibu Khofifah. Itu sempat begitu. Sesudah itu serahkan pada capres, silakan dipilih. Nah itu yang menurut saya kita sudah sampai pada final. Makanya sebelum naik haji, sebelum berangkat haji, beliau mengatakan sudah tidak usah bicara lagi soal cawapres karena dianggap sudah final, dan sekarang bersiaplah untuk tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu apa? Menyiapkan visi misi, menyiapkan tim pemenangan, menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan nanti pada waktunya untuk mendaftar ke KPU. Itu kita sedang menyiapkan itu semua sekarang. Artinya sudah firm ada satu nama yang pasti akan mendampingi Pak Anies. Kita akan tinggal diumumkan aja. Tinggal diumumkan kemudian diproses secara ya. Koalisi Perubahan ini adalah sebuah blok politik yang datang dengan penuh kesadaran. Ini berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan ada kawin paksa atau ada yang dijodohkan gitu. Jadi Nasdem, Demokrat, PKS ini benar-benar bersepakat dengan figur Anies Baswedan sebagai representasi harapan rakyat dan representasi dari perubahan ya. Kalau kita lihat semangat seperti itu, ini yang tidak dimiliki. Jadi bahwasannya ada gerakan-gerakan tanpa bayangan yang coba mengenduskan bahwa kami tidak solid, kami digoyang, bahkan ada quote-unquote skema, ada yang mencopet, itu suatu hal yang ya orang boleh berspekulasi. Tapi ini adalah one for all for one, itu sangat solid sekali. Bahkan kami sudah akannya bisa lihat bagaimana kemesraan, keakraban para ketua-ketua umum diundang oleh Pak Surya ke pulau gitu ya. Ada ketua presiden PKS, ada ketua Majelis Suro, ada ketum Demokrat, dan lengkap itu bagaimana proses chemistry itu terbangun luar dalam, lahir batin. Nah, konteks ini yang terus-menerus kita jaga, dan kemudian kalau orang cemburu itu suatu hal yang wajar ya. Kami tetap baik-baik saja. Kami bahkan sudah setelah mendeklarasikan Mas Anies sebagai figur capresnya, kami tim 8 sudah menyelesaikan untuk calon wakil presiden yang kami serahkan langsung kepada Mas Anies, dan nanti Mas Anies yang akan melaporkan itu ke ketua umum partai untuk segera dideklarasikan. Berita pertama kami menyoroti kunjungan bakal calon presiden Anies Baswedan ke kediaman Ibu Susi Pujiastuti di Pangandaran. Ya, ini tentu saja dimaknai berbagai hal begitu ya. Karena menjelang tahun politik, tentu saja banyak yang menganggap kunjungan ini bertujuan untuk meminta kesediaan Susi Pujiastuti untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Meskipun tidak ada konfirmasinya ya apa sebenarnya isi dari pertemuan tersebut, karena kalau kita lihat di Instagram Anies Baswedan ya hanya memposting foto-foto tengah ngobrol dan ngobrol lagi begitu ya. Tidak tahu ini konten obrolannya apa begitu ya. Tetapi banyak yang mengartikan bahwa Susi Pujiastuti ini digadang-gadang sebagai cawapres Anies Baswedan ya. Nah, pada saat kemarin usai bertemu dengan Mas Anies ya, sebagai kalau bahasa Mas Anies kan sahabat lama ya, mungkin Bu Susi ingin cerita juga tuh ke saya tentang hasil pertemuannya gitu. Nah, dia belum sempat ngomong tuh Mbak Kania, saya langsung nyerocos tuh. Wah, mantep ini, jadi nih itu kan cawapres Bu, saya tanya gitu. Ya, dia Bu Susi itu menjawab diplomatis gitu ya. Dia bilang jangan mimpi lah di siang bolong. Saya ini bukan cawapres, saya ini presiden Republik Ikan katanya. Jadi memang dengan gayanya ya yang santai itu Bu Susi juga menjawab diplomatis. Saya yakin hal itu terjadi karena Bu Susi juga mengetahui dan memahami bahwa kalau soal cawapres Mas Anies yang diberikan keleluasaan dan kebebasan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk menentukan kira-kira siapa nanti cawapresnya. Tapi memang
Nama Susi Pujiastuti kini mencuat di bursa bakal calon wakil presiden, bacawa pres untuk Anies Baswedan. Sekuat apa elektabilitas Susi Pujiastuti di sejumlah survei? Dirangkum pada Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023, sosok ex-Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu mulai diperbincangkan sebagai kandidat cawapres Anies usai keduanya bertemu di Pangandaran. Anies bertamu ke kediaman Susi, bahkan bermalam di sana. Keduanya terlibat dalam momen-momen akrab seperti Anies disopiri Susi, bersama ke pelelangan ikan Pangandaran, hingga foto-foto bersama. Susi telah menjelaskan pertemuannya dengan capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu. Susi mengakui ada pembicaraan soal politik, namun dirinya hanya dalam posisi mendengarkan. Bicara macam yang tentang politik, saya cuma dengarkan saja. Terlalu banyak pembahasan, jadi lupa, kata Susi saat dimintai konfirmasi, Selasa, 25/7 lalu. Gayung bersambut, Partai Nasdem, salah satu dari 3 pengusung Anies Baswedan, menyebut keduanya cocok berduet untuk Pilpres 2024. Ketua DPR Partai Nasdem Jawa Barat San Mustafa menyebut keduanya cocok karena pernah sama-sama berada di Kabinet Kerja tahun 2014 sampai tahun 2019 sehingga telah saling memahami tanggung jawab masing-masing. Kalau dari pertemuan itu terus berlanjut dan Mas Anies merasa bahwa Ibu Susi itu ada hal kesamaannya, ada kecocokannya, bisa saling melengkapi, mungkin bisa saja dipertimbangkan jadi pasangannya Mas Anies, kata San Mustafa. Nama Susi Pujiastuti memang beberapa kali muncul di hasil survei Pilpres 2024 di sejumlah lembaga. Susi masuk dalam jajaran cawapres potensial. Dalam survei Indonesia Political Opinion, IPO, misalnya, Susi berada di 10 besar cawapres dalam skema 20 nama semi terbuka. Survei IPO dilakukan pada periode 5-13 Juni tahun 2023 dengan menggunakan metode multistage random sampling atau pengambilan sampel bertingkat yang melibatkan 1.200 responden dan diklaim tersebar proporsional secara nasional. Pengamat politik menyampaikan peluang ex-Menteri KKP jadi cawapres Anies Baswedan kecil, Susi Pujiastuti lebih berpeluang jadi tim sukses. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menyampaikan peluang mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Diketahui sebelumnya Anies Baswedan berkunjung ke Pangandaran, Jawa Barat dan bertemu dengan Susi Pujiastuti. Menurut Ujang Komarudin peluang Susi Pujiastuti menjadi cawapres dari Anies Baswedan cukup kecil. Pasalnya angka elektabilitas dari Susi Pujiastuti yang belum mampu mendongkrak keterpilihan Anies Baswedan. Di samping itu, belum tentu Koalisi Perubahan yang diusung Nasdem, PKS dan Demokrat sepakat dengan nama bos Susi Air itu menjadi pendamping Anies Baswedan. Kalau dikaitkan dengan cawapres misalkan Susi cawapresnya Anies, persoalannya seberapa besar elektabilitas Susi, itu yang harus dilihat, ujar Ujang Komarudin, dikutip wartakotalif.com. Kata Ujang Komarudin, peluang paling realistis bagi Susi Pujiastuti ialah sebagai bagian dari tim sukses Anies Baswedan. Dengan begitu parpol pengusung Anies Baswedan tidak perlu meributkan nama Menteri KKP itu yang disebut cocok mendampingi Anies Baswedan. Partai politiknya dari mana itu jadi penilaian, paling tidak nanti ketika Susi seandainya tidak jadi juga, jadi cawapres memperkuat dukungan kepada pencapresan Anies juga nanti siapa pasangannya, jelasnya. Mungkin bisa juga ketika tidak jadi cawapres, bisa juga jadi tim ses saling bergandengan, bisa juga kalau Anies misalkan terpilih Susi bisa jadi menterinya. Masih sangat dinamis, ucapnya.